Gizi untuk usia lanjut. Batasan umur dan yang pertama adalah usia kronologis, yang kedua usia biologis. Usia umur kronologis adalah umur menurut tahun dan biologis adalah umur menurut tingkat proses penuaannya. Menurut statistik dan kependudukan, umur 50 sampai 64 tahun usia setengah tua, umur lebih dari 65 tahun usia tua. Batasan 55 sampai 64 tahun usia lanjut dini, lebih dari sama dengan 65 tahun usia lanjut, lebih sama dengan 70 tahun usia resiko tinggi. Longevity pada wanita lebih dari pria, ras kulit putih lebih dari ras kulit hitam, pendidikan lebih dari non berpendidikan, income baik lebih dari yang income-nya kurang. Apa sih mas teh? Longevity umur panjang. Umur panjang ya, wanita itu lebih dari pria, ras kulit putih lebih dari ras kulit hitam, berpendidikan lebih dari non berpendidikan, income baik. Proses menua atau aging. Aging adalah proses yang berlangsung terus-menerus mulai dari saat pembuahan dalam janin sampai kematian. Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari proses menua. Geriatrik adalah ilmu mengenai pengobatan atau treatment terhadap orang lanjut usia. Kecepatan proses menua tergantung pada faktor. Ada keturunan cepat tua, ada yang awet muda. Faktor lingkungan, banyak terkena sinar matahari, rokok, polusi udara, ozon, dan oksidan lingkungan. Faktor kebugaran, istirahat yang cukup, olahraga. Faktor stres fisik, yaitu dingin, panas, sakit. Faktor stres psikologis, tekanan hidup, sedih, marah, kesal, dan lain-lain. Ini adalah faktor-faktor kecepatan proses penuaan. Kemudian kecepatan proses menua tergantung pada faktor. Yang pertama, faktor gizi seimbang dilihat dari berat badan yang sesuai dengan tinggi badan. Kemudian gizi seimbang potensial mencegah penyakit degeneratif, jantung koroner, hati, kanker, diabetes DM dia adalah diabetes mellitus. Kemudian status gizi ditentukan atau IMT apa ya? Perubahan yang terjadi pada proses penuaan yang mempengaruhi gizi usia lanjut ya usila. Yang pertama, rasa dan penciuman. Sensitif rasa dan penciuman akan menurun sepertiga sampai setengah. Manula mengalami kehilangan indera perasa pada saat mencapai usia 70 tahun. Penurunan nafsu makan. Kemudian keadaan gigi, 50% dari masyarakat usia lebih dari 50 tahun, gigi tanggal, gigi palsu, perlu diperhatikan konsistensi jenis makanan. Kemudian rasa haus, sensitivitas rasa haus menurun, dehidrasi, kebingungan, cairan cukup penting 1 ml per kilokalori, disesuaikan dengan penggunaan obat diuretik dan pengeluaran cairan dari urin atau keringat. Tanda-tanda dehidrasi pada manula adalah bibir kering, mata cekung, suhu tubuh naik, tekanan darah turun, konstipasi atau susah buang air besar, urin kurang, kemudian rasa mual. Kemudian perubahan selanjutnya adalah gangguan pencernaan atau konstipasi, perlu diet tinggi serat fiber 35 gram per hari. Kemudian fungsi ginjal berkurangnya nefron sebagai penyaring, gangguan ginjal oleh kelebihan konsumsi protein dan penurunan kemampuan mensekresi hasil pemecahan protein. Kemudian fungsi imun, sistem imun bekerja semakin kurang efisien, perlu konsumsi protein dan zinc yang seimbang untuk memaksimalkan kerja sistem imun.
Kemudian fungsi paru-paru, manula merokok cenderung alami gangguan penurunan fungsi paru-paru sampai terjadinya kanker paru-paru. Kemudian pendengaran dan penglihatan membutuhkan bantuan dalam kegiatan di luar. Dan penurunan jaringan otot, terjadinya pengerutan sel otot dan kurangnya sel otot. Sistem kardiovaskular, penurunan cardiac output, jumlah darah yang dipompa jantung terjadi pada manula yang tidak aktif, kondisi jantung kurang baik. Gangguan sistem kardiovaskular, serangan jantung dan stroke, aterosklerosis dan hipertensi, perlu makanan bergizi dan olahraga teratur, kontrol tekanan darah, berhenti merokok, mempertahankan kadar kolesterol serum kurang dari 200 mg per 100 ml. Kemudian kekuatan tulang berkurang, vitamin D untuk menghindari osteoporosis, rapuh tulang, dan osteomalacia. Untuk yang defisiensi vitamin D. Kemudian depresi, 12-14% manula depresi oleh karena kesepian, teman atau keluarga meninggal, keadaan fisik yang lemah, turunnya berat badan dan kurang gizi buruk menyebabkan gangguan mental semakin parah. Kurang tiamin, niacin, vitamin B6, B12, konsumsi alkohol dapat menimbulkan gangguan sistem syaraf pusat. Status gizi IMT sama dengan berat badan per kilo dibagi tinggi badan, tinggi lutut. Perubahan yang terjadi pada proses penuaan yang mempengaruhi gizi usia lanjut. Kulit menjadi kering, keriput, pigmentasi atau bintik-bintik hitam, kehilangan elastisitas, kapiler di bawah kulit mudah pecah atau memar, sering terjadi jendul-jendul merah pada kulit, rambut mudah rontok, perubahan kulit dipercepat dengan banyak kena sinar matahari, penuaan kulit dipengaruhi oleh keturunan. Kebutuhan energi dan zat gizi. Energi diperoleh dari hasil pembakaran karbohidrat dan lemak. Untuk menurunkan konsumsi energi makanan, konsumsi lemak dan karbohidrat dikurangi. Nasi, tepung-tepungan, gula, umbi-umbian, lemak lebih rendah. Kurangi aktivitas fisik dan BMR. BMR menurun 2-3% setiap 10 tahun dalam rentang usia 25 tahun atau setelah 50 tahun. Energi berkurang 5% per 10 tahun. Protein 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. 12-16% total energi protein. Mempercepat penurunan fungsi ginjal. Sumber 75% protein nabati, 25% protein hewani. Jadi 12-16% total energi protein mempercepat penurunan fungsi ginjal. Iya sih. Kebutuhan energi dan zat gizi. Lemak 20-25% total energi. Konsumsi lemak, kadar lemak tubuh, kolesterol, sumber diutamakan lemak tak jenuh ganda, minyak nabati, minyak kacang tanah, kedelai, biji bunga matahari, karbohidrat 60-70% total energi. Untuk mencegah penggunaan protein untuk energi, sumber karbohidrat kompleks dengan kandungan serat tinggi. Serat 25-35 gram per hari, meningkatkan peristaltik usus dan mencegah konstipasi, memperbaiki profil lipid, mengurangi resiko kanker kolon. Penting, serat dapat mengikat mineral kalsium, magnesium, Fe dan zinc. Vitamin dan Fe zat besi ya, zinc.
Zinc. Vitamin dan mineral, banyak konsumsi makanan tinggi kalsium dan zat besi, vitamin riboflavin, tiamin, asam folat, B6, vitamin C, vitamin D, dan makanan perlu diperhatikan. Cairan 1.500 sampai 2.000 ml per hari. Kebutuhan air meningkat dengan peningkatan usia. Tujuan pemberian makan, yang pertama, membantu mempertahankan kesehatan yang baik supaya dapat hidup lebih mandiri, mencegah timbulnya penyakit degeneratif yang cenderung berjangkit pada manula. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: bentuk makanan disesuaikan dengan gigi geligi, porsi kecil tapi sering, makanan dibuat dengan variasi warna dan penampilan yang menarik, gunakan bahan makanan segar, hindari alkohol, kambing, garam berlebihan akan menyebabkan hipertensi, kemudian bumbu yang merangsang akan menyebabkan gangguan pencernaan, dan batasi lemak dan minyak atau CVD, kurangi asupan karbohidrat sederhana, kopi, teh, coklat, suasana makan bersama teman, saudara, dan keluarga. Kasus yang pertama, seorang nenek usia 79 tahun, berat badan 57 kg, tinggi badan 153 cm. Setiap hari kegiatan nenek membersihkan rumah, halaman, dan cuci piring. Sore hari ia mengikuti pengajian. Gigi geligi sudah banyak yang tanggal, sehingga kesulitan mengunyah. Makanan yang disukai adalah buah, ikan, dan hasil olahan kedelai, dan kurang suka makan yang bersantan kental. Hitung kebutuhan gizi dan susun menunya, serta hitung energi menggunakan Harris Benedict dan zat gizi dari menu yang telah disusun. Kasus kedua, seorang kakek yang mempunyai 8 cucu, berusia 81 tahun, berat badannya 60 kg, tinggi badannya 171,8 cm. Aktivitas sehari-harinya adalah jalan kaki pagi hari, baca koran pagi dan sore hari, menyapu halaman, memelihara bunga rumah tiap hari dari jam 6 sampai jam 7, jalan kaki dari pukul 8 sampai jam 1 siang, berjualan di warung untuk keperluan penyediaan bahan makanan rumah tangga. Kakek tersebut menggunakan gigi palsu karena giginya sudah banyak yang tanggal, tetapi keadaan fisiknya cukup bugar. Dalam hal makanan, dia menghindari makan ayam ras dan daging yang banyak lemaknya, sering makan ikan laut, telur, ayam kampung, dan minum susu. Hitung kebutuhan energi dan zat gizi menggunakan angka kecukupan gizi 2019 yang telah dikoreksi dengan berat badan. Susun menunya serta hitung energi dan zat gizi dari menu yang telah disusun.